Oke, hari ini kita bakal kembali melanjutkan petualangan Marc Marquez yakni di Rider Karir di round ke-14 di MotoGP Catalunya Barcelona. Oke, di klasemen Marquez masih menjadi leader dengan jarak yang sangat unggul sekali dari pesaing terdekatnya yakni 54 poin dari Pecco Bagnaia. Balapan sebelumnya kita gagal meraih kemenangan karena Pecco cukup unggul dan kita kehabisan ban di lap-lap terakhir. Nah, apakah di round kali ini Marquez bakal balas dendam di home race-nya sendiri yakni di Catalunya Barcelona? Let's see. Ini nih yang gue bikin gue cukup gak suka sama Pecco karena di balapan kali di kualifikasi ini tepatnya ya ini si Pecco Bagnaia lagi di belakang kita. Jadi istilahnya si Pecco lagi kayak ngetowing di belakang Marc Marquez cuy. Nah otomatis kalau misalkan Pecco Bagnaia itu bisa memanfaatkan towingnya itu sendiri, bukan tidak mungkin Pecco bakal meraih pole position. Oke, tikungan 7 menuju tikungan ke-8 kita kasih melebar kembali ke racing line, namun Pecco kembali menyerang. Pecco Bagnaia sangat-sangat agresif. Kemudian keluar tikungan menuju Lacaiza, Pecco melebar. Pecco Bagnaia ngapain? Menghalangi jalur kita dan kenapa kita yang diberikan hukuman oleh MotoGP Steward? Long lap penalty di race-nya nanti. Kacau sekali. Gara-gara Pecco cuy, gara-gara Pecco yang ngawur, dia melebar nginjak rem, alhasil kita kena getahnya. Dan benar saja, namun gokilnya Pecco Bagnaia juga dihukum long lap penalty di race kali ini. Jadi kita ini start kelima, tapi karena adanya long lap penalty kemungkinan besar kita nggak akan bisa tembus di posisi 1 atau mungkin memperebutkan podium. Jadi kita kayaknya sih bakal lebih ngerasa tenang karena Pecco juga kena hukuman dari MotoGP Steward. Dan buat yang belum paham kenapa kok kita dikasih hukuman LLP ya, karena di sesi kualifikasi tadi kita sempat agak ngeganggu jalurnya Pecco dan juga sebaliknya Pecco ngeganggu jalur kita. Jadi hukumannya karena ngeganggu di kualifikasi maka bakal dihukum di race-nya dengan long lap penalty. Jadi kira seperti itu. Dan sekarang round ke-14 Catalunya Grand Prix. Pecco start dari pole position namun percuma juga karena dia juga bakal dihukum long lap penalty. Oke, masukin force corner. Ini gue pakai soft dan soft ya, sengaja supaya kita nanti di lap 1 udah bisa ngacir. Dan nanti di lap kedua gue bakal coba masuk ke jalur long lap penalty supaya nanti ketika kita udah menjauhkan dengan gap, kita udah ngebikin garis aja dari rival di belakang, kita udah ngerasa nggak terlalu harus berjuang banget untuk ngejar lagi posisi terdepan. Nyaris saja Marquez keluar lintasan. Nah sekarang exit corner menuju tikungan kelima dan sementara gap kita 0,7 dari Franco Morbidelli dan Francesco Bagnaia sekarang mental di urutan ke-6 tepat di belakang dari duo Aprilia Factory MotoGP. Oke, tikungan 7, tikungan ke-8 menuju tikungan ke-9 dan sekarang gap kita masih dengan 0,7 dari Franco Morbidelli menuju Lacaiza alias tikungan ke-10 yang dimana tikungan 10 Catalunya itu ngebikin para pembalap sering crash ya karena bug cuy di sini. Semoga aja dari pertama nggak ada manuver-manuver yang terjadi dan juga insiden yang terjadi. Masuk ke tikungan ke-12 last sektor dan sekarang gap kita semakin jauh yakni 0,8 dari Franco Morbidelli yang ada di posisi kedua atau di belakang kita pas. Fabio Quartararo di posisi ketiga. Pecco masih di posisi ke-6 dan sekarang main straight. Kita akan coba masukin jalur long lap penalty saat ini di ujung tikungan pertama. Inilah dia jalurnya. Langsung saja kita masuk jalur long lap penalty dan mungkinkah Pecco bakal nyusul? Kita cek di petanya ya guys ya. Dan sekarang benar saja Pecco bakal ngikutin kita di jalur long lap penalty dan semoga aja kita keterima dan yes, alhamdulillah kita keterima cuy. Jadi kita udah nggak ada beban untuk ngelakuin long lap penalty lagi. Dan cenderung ini LLP di GP24 lebih mudah ketimbang di seri-seri game MotoGP sebelumnya. Dan sekarang Franco Morbidelli mengambil alih pimpinan race. Fabio kedua, Jorge Martin alias Martinator di tempat ketiga, sang juara dunia MotoGP 2024. Menuju tikungan ke-7, entry corner. Masuk perlahan, naik sekali, oke.
Menuju tikungan ke-9 dan sepertinya Fabio Quartararo membuat kesalahan hingga dia melebar dan di overtaking oleh Jorge Martin. Let's go guys, menuju Lacaisa. Akankah di sini terjadi sebuah crash? We'll see. Let's go. Benar saja. Bendera kuning berkibar dan Jorge Martin, Fabio Quartararo terjatuh, di Gia terjatuh. Oh my goodness man, dan Somkya Chantra keluar dari balapan. Di satu sektor saja 4 pembalap terjatuh. Bahkan ngerinya satu riders not complete. Dan lagi-lagi siapa? Somkya Chantra. Dari kemarin Somkya Chantra nggak pernah beres. Secara nggak langsung kita udah masuk di posisi 3 lagi di podium. Dan nggak nyangka bakal segampang ini. Tinggal kita kejar Marco Bezzecchi sama si Franco Morbidelli. First corner, Marquez sudah masuk di posisi kedua. Dan sekarang hanya fokus untuk mengejar Franco Morbidelli. Tikungan 3, high speed corner. Nah, kira-kira di lap ketiga ini siapa yang bakal menjadi korban? Apakah pembalap yang ada di depan kita, yakni Franco Morbidelli yang merupakan rider dari tim Ducati Pertamina VR46. Menuju tikungan kelima, masuk perlah dengan gear 2. Kompon double soft sangat membantu kita di awal balapan ini. Kemudian tikungan ke-6, tikungan ke-7, masuk perlahan. Franco Morbidelli sulit lagi dan kenapa ini? Franco Morbidelli dan juga Marc Marquez crashnya bersamaan. Ini berasa ada yang aneh di tikungan ke-7 yang ngebuat kita terjatuh. Gue agak shock, agak sedikit nge-freeze ya, karena aneh, karena kok bisa 2 pembalap di waktu yang bersamaan di satu tikungan yang sama terjatuh. Dan lagi-lagi 2 pembalap terjatuh, 2 KTM terjatuh. Oh my god. Kita kembali di posisi 14 dan kita udah masuk di zona poin. Kita overtake dulu Enea Bastian ini, nice sekali. Kemudian 2 tikungan terakhir menuju tikungan ke-14, siapa sangka Catalunya GP masih menghantui para pembalap, termasuk Marquez juga. Dan sekarang Marco Bezzecchi take the lead. Dan sekarang jarak kita semakin udah Pecco Bagnaia di posisi ke-16 cuy. Kita overtaking Rins di first corner. Asli gue masih gak nyangka kita bakal jatuh samaan dengan si Franco Morbidelli. Kita jatuh di tikungan yang sama persis, yakni tikungan ke-7 ke arah kiri. Berasa kayak sebuah insiden yang pernah terjadi yang menimpa Marquez Pedrosa di GP Aragon cuy. Padahal kita baru aja ngelihat beberapa riders berjatuhan massal di tikungan ke-10. Namun ternyata kita pun juga ikutan, ya meskipun nggak di tempat yang sama. Oke, kita overtaking Fermin Aldeguer. Let's go. Menuju tikungan 6. Kita kejar lagi Jorge Martin. Marco Bezzecchi jatuh di tikungan yang sama. Jack Miller, Alex Marquez juga jatuh di tikungan yang sama dengan kita. Oh my god. Kita nabrakin Martinator. Gila. Ini di sektor 3 Catalunya GP sangatlah horor. Lagi dan lagi sebuah insiden terjadi dan Raul Fernandez mengovertaking. Jatuh lagi Miguel Oliveira, wakil dari Pramac Yamaha, terjatuh sekalinya di sini. Dan sekarang di last sektor, misal kita lihat di leaderboard atau urutan pembalap, di posisi paling pertama ada Ayo Gura. Gokil sekali Ogura. Franco Morbidelli di tempat kedua, dia comeback cuy. Udah jatuh tapi masih bisa comeback lagi di posisi kedua. Ini gokil sekali. Dan Maverick Vinales di posisi ketiga, Fabio keempat, dan Marc Marquez di urutan kelima. Let's go. Lap kelima, 1,5 lap lagi. Bisa nggak nih kita untuk masuk di podium? Dengan harapan beberapa pembalap terjatuh juga. Oke, hati-hati Fabio Quartararo. Dia menginjak rem dan dia melebar sehingga menabrak kita. Namun apakah Fabio Quartararo bakal dihukum atau bakal diberi peringatan oleh MotoGP Steward? Let's see guys. Oke, exit corner menuju tikungan kelima dan kitalah yang dihukum atau yang diberi peringatan dari MotoGP Steward. Ini sangat tidak adil bagi Marquez. Oke, tikungan ke-6,
tikungan ke-7, entry corner. Masih aman, gak ada yang jatuh. Namun Maverick cukup nge-shortcut tadi dan kini Maverick melambat. Oke, menuju Lacaisa. Ciri-ciri bakal ada yang jatuh di sini. Apakah Maverick atau mungkin pembalap lainnya? Kita blok pas Vinales di tikungan ke-10. Nice sekali. Maverick masih melawan dan dia melebar. Dia terjatuh sepertinya. Dan benar saja Maverick Vinales terjatuh. Pecco Bagnaia juga terjatuh di Lacaisa di lap kelima ini. Pecco Bagnaia, Maverick Vinales out of the race. Dan sekarang tinggal 1 lap lagi. Kira-kira berapakah tempat yang akan kita dapatkan hingga nanti melewati garis finish? Formin Aldeguer diganjar oleh penalti dan Ogura masih menjadi pimpinan race, diikuti oleh Franco Morbidelli, dan sekarang Marquez unggul dengan jarak 66 poin dari Jorge Martin yang ada di posisi kedua. Ogura masih menjadi race leader dengan gap 3,4 dari Marquez yang ada di posisi ketiga. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan Ogura bakal jatuh juga karena masih ada 1 lap nih. Kurang dari 1 lap lagi tepatnya di MotoGP Catalunya. Tinggal 2 pembalap yang kita nantikan. Akhirnya saya mau jatuh antara si Ogura sama si Franco Morbidelli. Ya sih guys, kita fokus Q5 ini. Pokoknya kita nggak boleh jatuh, nggak boleh ngebikin kesalahan juga. Jadi sebisa mungkin kita harus meminimalisir hal-hal yang nggak diperlukan. Seperti manuver agresif dan juga gaya balap yang sangat ngawur cuy. Oke, tikungan ke-8, tikungan ke-9. Inilah dia momennya. Tikungan ke-10. Let's see siapa yang bakal jatuh di antara Ogura sama si Franco Morbidelli. Masuk perlahan, hati-hati. Oke, stay in the line. Ogura jatuh. Sudah kita perkirakan sedari awal. Pasti akan ada yang jatuh dari Lacaisa. Termasuk Raul Fernandez juga yang merupakan rekan tim dari Ogura. Nah sekarang 2 tikungan terakhir. Franco Morbidelli menjadi race leader. Marquez kedua dan siapa sangka Fabio Quartararo kembali di podium di posisi ketiga. Dan inilah dia hasil race MotoGP Catalunya Barcelona. Franco Morbidelli berhasil meraih kemenangan, Marquez kedua, Fabio ketiga. Sementara itu yang paling bikin gokil adalah si Ogura yang udah jatuh tapi dia masih bisa finish di urutan keempat guys. Dan inilah dia daftar korban di MotoGP Catalunya. 7 pembalap not complete dari Pecco, Maverick, Alex Marquez, Bezzecchi Acosta, Mir dan juga Somkya Chantra. Bahkan Somkya Chantra tidak mencatatkan fastest lap sama sekali. Namun di klasemen kita masih mampu untuk unggul dengan jarak 69 poin dari Jorge Martin, yang sekarang Jorge Martin naik di peringkat kedua dan Pecco turun di peringkat ketiga. Next round kita bakal balapan di seri Misano Sirkuit Marco Simoncelli. Akankah Marquez bisa comeback meraih kemenangan dan tidak ada perdramaan lagi? Jadi oke semua, kalau gitu terima kasih sudah nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP 25 Mod Rider Career untuk episode selanjutnya. Thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa. This boy got a great second place today with a truly outstanding performance. We're live from the track for the podium ceremony. The 3 riders in the frame didn't hold back, but Morbidelli put everyone in their place. He's really made a significant step forward since he joined the factory team. Everyone else will have to take this into account in the future.